Baik, saudara sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan tentang hubungan input-output dengan pendekatan fungsi geometris. Jadi menggunakan persamaan ya. Anak-anak kalian nanti kurang paham, kebetulan ini saya rekam ke YouTube ya. Nanti linknya saya kirimkan ya. Kemarin sudah kita mengenal apa itu fungsi produksi, fungsi biaya, ya. Sekarang kita masuk pada fungsi-fungsi geometris hubungan input dan output. Jadi sudah ada MPP, APP, TPP, elastisitas produksi, kapan itu terjadi inflection point, ya, mana itu area irasional, mana area rasional, dan seterusnya. Ya, saya pikir sudah paham ya, harus paham kalian dengan materi yang 2 minggu yang lalu. Karena ini akan berlanjut. Ya, sekarang kita pendekatannya dengan menggunakan matematika ya, dengan geometrik ya. Nah, suatu fungsi akan mencapai titik maksimum apabila turunan pertama sama dengan 0. Sudah saya sampaikan ya dalam 2 minggu yang lalu. Suatu fungsi apapun mencapai titik ekstrim lah kalau dalam ilmu matematika itu, suatu fungsi mencapai titik ekstrim itu bisa maksimum bisa minimum apabila turunan pertama sama dengan 0. Nah, itu kunci ya. Jadi kalau sekarang TPP, total physical productnya, jadi kemarin kurva TPP kan, total fisik atau produk total, mencapai titik maksimum apabila turunan pertama sama dengan 0. Saya ulang lagi, apabila turunan pertama sama dengan 0, berarti kalau turunan pertama TPP ke MPP. Turunan fungsi TPP adalah marginal physical product. Kan ya disampaikan ini, turunan dari TPP adalah MPP. Sehingga fungsi TPP akan maksimum apabila MPP mencapai titik 0. Lihat grafik kemarin, hukum kenaikan hasil yang menurun. Di saat MPP mencapai titik 0, maka TPP pasti maksimum. Ada di puncak. Itu hukumnya begitu ya. Karena MPP memang merupakan turunan dari TPP. Jadi kalau satu fungsi produksi sudah diketahui, maka fungsi-fungsi MPP, APP itu tinggal lanjutkan saja ya. Karena MPP kan delta Y per delta E, kalau APP Y per X. Jadi kalau fungsi TPP-nya, TPP itu kan Y. Ya. Maka bagaimana fungsi APP? Y per X. Fungsi MPP delta Y per delta X. Nah, oke, paham sampai di sini ya? Untuk meyakinkan bahwa kurva TPP cekung terhadap sumbu X, maka MPP sama dengan 0, yaitu dengan melihat kecekungan konkav. Cekung dia terhadap ya, cekung. Bukan cembung. Jadi ini sumbu X ya. Dia kan bentuknya gini. Ya. Sayang saya punya tabletnya tidak bisa jalan ya. Jadi dia kan concavity itu menunjukkan dia cekung terhadap sumbu X. Nah, begitu ya, concavity. Ya. Jadi kalau betul dikatakan konkav apabila turunan kedua dari TPP, jadi setelah TPP diturunkan menjadi MPP, MPP diturunkan lagi, maka pada saat TPP-nya ya kalau kurang dari 0 maka dikatakan konkav gitu ya. Concavity. Jadi karena ini turunan 2 kali dari TPP. TPP diturunkan menjadi MPP, MPP diturunkan menjadi MPP kan kurvanya begini. Turunkan lagi mencapai titik maksimum, MPP mencapai titik maksimum apabila turunan pertama dari MPP sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Ya.
Nah, titik potong ya MPP per APP ya, sama dengan elastisitas produksi. Ya. Oke, ini tolong diingat-ingat yang 2 minggu lalu. Nah, hukum kenaikan hasil yang menurun sudah kemarin ya. Oke. Jadi pada saat MPP mencapai titik maksimum, maka MPP inflection point. Jadi pada saat MPP mencapai titik maksimum, maka TPP berada pada titik inflection point atau titik balik. Pertama naik, kemudian mulai turun. Nah, titik maksimumnya MPP itulah kalau ditarik garis merupakan inflection point. Sehingga kurva TPP akan berubah dari increasing menjadi decreasing pada saat MPP mencapai titik maksimum. Saya ulang lagi, kurva TPP akan mengalami perubahan arah dari increasing menuju ke decreasing. Titik baliknya itu, titik perubahannya itu terjadi pada saat MPP mencapai titik maksimum. Hati-hati, turunan pertama TPP menjadi MPP. Turunan kedua dari TPP, jadi MPP diturunkan lagi, maka MPP mencapai titik maksimum. Nah, turunan keduanya itu dicapai pada saat MPP mencapai titik maksimum. Hati-hati ya. Oke. Maka tahap produksi ya, jadi tentunya pada saat MPP mencapai titik maksimum itulah inflection point. Nah, dikatakan sini tahap produksi 1 dan 2 ditunjukkan pada saat APP mencapai titik maksimum. APP itu kan Y per X. Y per X. Maka APP mencapai titik maksimum apabila turunan pertama dari APP, average physical product, mencapai sama dengan 0. Suatu fungsi tadi di awal saya katakan, suatu fungsi mencapai titik ekstrim apabila turunan pertama sama dengan 0. Demikian pula untuk menghitung APP, kurva APP. APP mencapai kurva APP mencapai titik maksimum apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Pada saat ini ya. Jadi pada saat APP berpotongan dengan MPP, saya ulangi lagi, MPP akan memotong kurva APP. Tolong kalian, jadi makanya saya minta di 2 minggu lalu, supaya kurva itu dihafalkan, harus hafal. Karena prinsip dasar kalian orang ekonomi manajemen itu harus hafal itu, hukum kenaikan hasil yang menurun. Jadi kalau sudah itu ngelontok, gambarnya bisa dibayangkan, maka bagaimanapun posisi kita ingat. Ya, sampai kapanpun kalian ingat. Ya. Nah, kalau posisi MPP masih lebih tinggi dibandingkan dengan APP, maka itu daerah irasional 1. Pada saat itu MPP lebih tinggi daripada APP. Karena posisi grafik MPP ada di atasnya APP. Ya. Pada saat MPP berpotongan dengan APP terjadi pada saat APP mencapai titik maksimum. Saya ulang lagi, kurva MPP memotong kurva APP terjadi pada saat APP mencapai titik maksimum. Berarti kalau APP maksimum, berarti itu adalah turunan pertama dari APP. Nah, titik potong MPP sama dengan APP itulah awal terjadinya atau masuk wilayah rasional 2 atau region 2, daerah rasional, daerah yang menguntungkan, di mana penggunaan input ada pada titik yang efisien. Saya ulang lagi,
pada region 2, pada wilayah 2, di mana penggunaan input memang makin besar, tetapi dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan, itu tingkat efisiensinya itu yang paling tinggi. Demikian pula juga dari tingkat produksinya. Pada region 2, tingkat produksinya ada posisi tinggi. Mulai dari APP menjadi maksimum sampai dengan MPP sama dengan 0. Itulah daerah rasional atau region 2. Pada saat itu atau elastisitas produksinya antara 0 sampai dengan 1. Itulah daerah yang layak dikembangkan. Layak daerah atau tingkat penggunaan input yang dipertahankan. Tadi masa-masa itulah pertanaman atau mungkin ternak. Ternak ada masa-masa Mas, ada. Ya, anggaplah sapi umurnya misalkan 10 tahun. Sapi kan agak lama umurnya ya. Ya, misalkan 10 tahun. Masa-masa emasnya mungkin mulai sekitar 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah mulai dia beranak, atau kalau itu sapi perah, maka dia sudah bisa diperah, dan seterusnya. Maka dia akan aktif sampai umur 10 tahun. Selebihnya sudah tetap produksi, Pak, cuman kualitasnya menurun, produktivitasnya menurun, ya, berbeda, ya. Sehingga pada umur-umur itulah umur-umur produktif lah, itulah dipacu. Biasanya kalau peternak sapi perah, gimana cara memacunya? Nah, salah kok ended. Mohon maaf. Ini apa namanya? Zoom-nya dari program studi macet ya. Saya harus jadi host lagi. Ini belum bisa jadi host ya. Saya tidak bisa share. Mohon maaf sebentar ya. Saya kontak dulu Prodi ya. Tunggu sebentar, saya tidak bisa share materi. Masalah, Mbak Hera, minta tolong saya jadikan host lagi, barusan mati Zoom-nya, Pak. Ya, minta tolong lagi. Ini kan Zoom-nya dari Prodi ya. Lagian down barusan, tidak bisa berfungsi. Saya keluar terpental jadi co-host, tidak bisa nge-share. Ya. Saya beberapa kali memang punyanya Poltek itu bermasalah ya. Saya punya sendiri tidak pernah sih. Kalau di bawah 100 orang bisa sih punya saya. Ya. Sayang kan kasihan teman-teman yang lain. Ya, oke, bisa jadi host lagi saya sudah. Google Form berarti ya, bikinkan Google Form yang mana adik-adik yang belum ujian itu
Belum fokus ya, Mbak 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 Hera. Oh ini masuk sudah Mbak Hera. Biasa Mbak Hera. Nggih sampun, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Turun Mbak Hera. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada noise namanya, ya. Ada gangguan, ya. Dalam komunikasi itu namanya noise communication. Karena tidak sengaja, ya, di luar kemampuan kita. Ya. Noise communication. Noise communication kan tidak harus berisik, ya. Termasuk sistem yang putus itu termasuk noise communication, ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Berarti pada area 2, pada region 2, itu adalah tingkat elastisitasnya antara 0 sampai dengan 1. Terjadi mulai sejak MPP dan APP mencapai titik maksimum sampai MPP berpotongan dengan sumbu X sama dengan 0. Atau pada saat TPP mencapai titik maksimum. Oke. Nah, kalau APP lebih besar dari MPP, pasti ini regionnya adalah pada region 1. Kalau MPP sama dengan APP, berarti pada saat dimulainya region 2, area 2. MPP kurang dari MPP lebih kecil dari APP, itulah area yang paling menguntungkan. Ulangi lagi, berarti MPP kurang dari APP itu masuk pada area atau region yang paling rasional, area yang paling menguntungkan, area yang biasa dipertahankan oleh peternak, oleh petani. Kalau nelayan sih, kalau nelayan tidak bisa ya. Nelayan gimana pertahanan? Kenapa? Karena ikan ini tidak pernah dipelihara, yang memelihara Allah, gitu kan? Ya, jadi nelayan itu luar biasa. Kalau tidak bersyukur atas kebesaran Allah itu rugi. Bagaimana mungkin ikan yang ada di laut itu tidak ikut membesarkan? Pada saat panen raya kadang-kadang tidak bersyukur, pada saat terjadi paceklik protes. Nah, ini terbalik ya. Kalau petani sih dia harus tanam, harus pupuk, harus pestisida dan seterusnya. Sudah benar caranya, di akhir mau panen ternyata diserang tikus. Sebenarnya siapa sih yang menggerakkan tikus itu atau hama dan seterusnya? Allah, Tuhan ya. Jadi tidak ucuk-ucuk tikus itu menyerang padi kalau tidak diskenariokan oleh Tuhan. Makanya tetap rasa syukur kita terhadap Tuhan itu Allah SWT itu mutlak ya. Makanya kalau ilmu pertanian ini dihubungkan dengan akidah kita luar biasa ya. Silahkan ya sesuai dengan agama masing-masing ya. Kalau dalam Islam begitu. Jadi kita rasa syukur kita dalam bidang pertanian itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Karena berinteraksi dengan alam di bawah skenario Allah langsung. Ya. Jadi kelihatan sekali bahwa gak mungkin seorang petani itu memproduksi padi, kedelai, ya, kentang, dan seterusnya, dia seakan-akan berkuasa terhadap alam ini. Tidak bisa. Pernahkah dia berpikir berapa nilai air yang dipakai selama musim tanam padi? Berapa ribu kubik yang dipakai? Seberapa besar dibayarkan membayar air irigasi itu? Nggak bayar. Kalau toh bayar paling jasa ulu-ulu yang ngatur keluar masuknya air. Tetapi air sendiri tidak pernah bayar. Gratis. Allah telah menyiapkan itu semua. Udara, ultraviolet, angin, kelembaman, itu berinteraksi. Itu kan semua input ya. Benih, pupuk, tenaga kerja, obat-obatan, lahan, curah hujan, kecepatan angin, intensitas cahaya, itu semua input dalam proses produksi. Berinteraksi satu dengan lain, membentuk satu fungsi. Namanya fungsi produksi. Itulah kehebatannya dalam sektor pertanian dan tidak bisa dibicarakan dalam ilmu-ilmu ekonomi, nggak bisa ya. Pertanian itu luar biasa memadukan antara faktor alam, faktor manusia, dan tangan Tuhan itu jauh lebih dominan dan nyata. Ya, bagaimana seorang nelayan dia nangkap, ya, dia hanya bermodalkan
bahan bakar, kapal, dan alat tangkap ke laut, dapat misalkan 30 ton ikan. Siapa yang memberi makan ikan? Tidak ada, kecuali Allah. Ya, nggak moro-moro besar ikan itu. Ya, semua yang mengatur nutrien atau mungkin plankton, zooplankton, ya, yang ada di laut itu semua dia bergerak berpindah dari suatu area, suatu wilayah, catcher area, daerah penangkapan, ya, itu berpindah satu yang lain. Jadi ikan itu bergerak sesuai dengan di mana ada sumber makanan. Mau sumber makanan cukupi, lingkungan memadai, lingkungan itu enak, nyaman, maka ikannya banyak. Tapi kalau sudah ekosistem dirusak, terumbu karang dirusak, dibom, menangkapnya menggunakan racun dan seterusnya, maka wajar saja ikan protes, migrasi ke tempat lain, bisa punah, bahkan memang hilang di tempat itu. Contohnya yang ada adalah di mana? Di Selat Bali. Bagaimana ikan lemuru yang merupakan endemik, ikan endemik itu. Ikan endemik yang hanya ada di Selat Bali, satu-satunya di dunia. Ya, Sardinella lemuru Blicker 1853. Itu adalah ikan khas jadi ikan yang gilik tidak sama dengan yang ikan lemuru yang ada di Laut Cina. Ya, dia pipih, lemurunya pipih. Jadi yang sekarang lemuru yang kita makan itu adalah lemuru dari Cina, bukan lemuru dari Selat Bali. Ya, sarden. Makanya terkenal ikannya ikan sarden ya. Karena memang lemuru itu cocoknya itu untuk jadikan ikan sarden. Maka nama latinnya Sardinella lemuru, Blicker 1853. Orangnya namanya Blicker yang menemukan pertama ya, atau memberikan istilah ya, bukan menemukan. Jadi Allah itu sudah memberikan kekayaan alam yang luar biasa. Jadi kalau sekarang katanya para ahli tidak pantas Indonesia itu dikatakan negara kaya, sumber daya yang kaya raya. Tidak, ya. Memang alam kita kaya raya, tapi sejatinya itu semua di bawah kuasa negara asing. Bangsa kita hanya sebagai bangsa jongus saja, ya. Dan itu fakta. Silahkan kalian cek data-data itu semua, ya. Jangan biasakan kita hoax, ya. Data fakta banyak, kalian cari aja, ya. Dan ngeri ya kalau sumber daya alam kita mau di darat, mau di laut, semua dieksploitasi oleh asing. Mau tambang, minyak, batu bara, nikel, eksploitasi hasil laut, termasuk peninggalan hasil purbakala itu dieksploitasi asing juga. Ya, kasihan bangsa kita ya. Ya, sebenarnya tahun-tahun ini kita dalam keadaan melarat ya. Tolong hati-hati sekalian bantu negara kita ya, bantu. Dengan kita tidak berbiasa berbelanja hal-hal yang tidak penting dengan kita impor. Itu salah satu langkah nyata kita membantu negara kita. Jadi jangan membuat kerusakan terhadap alam dan sebagainya, mengikut melindungi alam ya. Kalau jadi petani-petani yang ramah lingkungan gitu ya. Kalau jadi nelayan-nelayan yang eco-label, sustainable ya, dan seterusnya. Ya, tidak boleh merusak alam. Karena Islam itu melarang keras ya, merusak lingkungan itu dolim terhadap diri sendiri, dolim terhadap orang lain, dolim terhadap lingkungan, tidak boleh ya. Ya, dihantam keras ya. Kalau dalam agama Islam dilarang keras ya, tidak boleh ya. Itulah aktualisasi keimanan kita kepada Allah ya, kepada Tuhan. Yang agama lain silahkan kalian kembangkan sesuai keyakinan Anda ya. Kalau dalam Islam diajarkan demikian ya. Jadi tidak benar orang itu dengan seenaknya mengeksploitasi tambang, minyak, sakar PTW, tidak boleh. Ikan dihabiskan juga tidak boleh. Kita mikirkan itu sustainable, berkelanjutan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsipnya EPP, APP, MPP itu mulak ya. Makanya kemarin sudah diajarkan 2 minggu lalu. Tolong kalian pelajari itu sampai kalian hafal. Nanti kalau dibolak-balik kan tetap sama ya. Baru maksudnya itu ya. Ini sudah runut ya. Jadi yang saya berikan itu sudah runut ya. Jadi tinggal kalian mau belajar atau tidak ya. Oke, kita langsung contoh saja ya.
Contoh, fungsi produksi. Y sama dengan X plus 4X min 0,2X. X-nya cuma satu. Ya, hanya dua variabel. X dan Y. Variabel independennya adalah X. Variabel dependennya adalah Y. Variabel yang menentukan adalah X. Variabel yang ditentukan Y. Variabel yang mempengaruhi X. Variabel yang dipengaruhi Y. Dan seterusnya. Tolong konsep-konsep itu kalian ingat ya sampai kapanpun. Mana itu variabel independen? Jelas ini. Ini variabel yang menentukan X. Y adalah variabel yang ditentukan. Semua mata kuliah sama. Diajarkan nanti di manajemen produksi, di manajemen pemasaran, di statistika, semua sama. Kalau tidak sama, tolong nanti cross check sama Pak Jamali. Ya, Pak Jamali salah ngajarkan gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah benar ya. Jadi X ini adalah variabel yang mempengaruhi, Y itu adalah yang dipengaruhi. Jadi Y itu sebenarnya pasif. Inilah TPP ya. Total physical product itu Y itu. Jadi kalau diketahui fungsi produksi ini berarti ini ada persamaan dari TPP. Oke. Jadi Y ini adalah persamaan, maka TPP sama dengan Y. Bagaimana fungsi TPP? Ya ini sudah. Jadi kalau berbicara fungsi produksi itu adalah TPP. TPP sama dengan Y. Y-nya adalah X plus 4X kuadrat min 0,2 X pangkat 3. Sudah. Kapan TPP maksimum? Apabila turunan pertama sama dengan 0. Maka diturunkan tuh DY per DX. TPP sama dengan Y. Maka turunannya delta TPP per delta X. Atau DY per DX. Turunan pertama sama dengan 0. Maka Y-nya adalah turunkan. Ya, tolong kalian yang lupa tentang turunan, ya, tolong diingat-ingat turunannya adalah berarti 1 plus 8X pangkat 2 min 0,6 X pangkat 2. Pangkat 1, sorry. Pangkat 2 ya, karena X pangkat 3 ya. Ini ya. Ya. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan Pak Jamali, sudah ya. Oke, lanjut. Kalau dimasukkan dalam tabel dari persamaan ini, tolong nanti dicoba menggunakan Excel ya. Dimasukkan Excel biar mudah dipahami. Jadi X-nya 0. Jadi pada saat X1, 2, dan seterusnya sampai 16 sudah. Y-nya masukkan dalam persamaan. X-nya. X pada saat 1, 1 plus 4 kali 1 pangkat 2 min 0,2, 1 pangkat 3. Hasilnya ini. Pasti. Ya. APP dari mana? Y per X. Oke. Y per X. Jadi kalau Y-nya sudah ketahuan, maka APP-nya sudah. MPP dari mana? MPP adalah delta Y per delta X. Ya. Kalau delta Y per delta X berarti ini tolong perhatikan DY per DX kan? Ya. DY-nya berapa mana? 4,8 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0. Nilai sebenarnya angka 4,8 ini ada di garis ini. Ada di garis tengah ya. Tidak di bawah ini, tidak di baris 1 ini tidak. Berarti ada antara 0 dan 1, antara X0 dan X1. Sama-sama, berarti antara 1 dan 2 ada di 11,6. Dan seterusnya. Sehingga kurva MPP ini bergerak tuh. Dari kecil sampai maksimum. Berapa? 27,6. Dia turun lagi. Ya, turun lagi. Ya. Katanya berpotongan dengan MPP. Berarti di antara ini, toh. Ya, yang di antara ini. Ini 22, berarti ini 21, berarti ada di antara ini. Ini sudah minus, terus berjalan, berarti ini daerah-daerah rasional. Di sementara ini ada daerah irasional. Jadi antara 1 dan 9 ini irasional. Ya. Ini adalah daerah rasional sampai dengan 14 ini. Karena 16 sudah minus 14, berarti 15 kemungkinan mendekati 0. Kan gitu ya. Ya. Oke, ini cara menggunakan secara manual.
Kalau sekarang eksak itu dari mana, Pak? Eksak itu dari persamaan MPP, turunan pertama dari TPP. Jadi persamaannya ini, berarti ini ya. Ini kan MPP nih. Y sama dengan, ini adalah persamaan MPP 1 plus 08X min 0,26X pangkat 2. Coba dihitung nanti, dicoba ya. Kalau X-nya 5 berapa? 1 plus 8 kalikan 5 min 0,6 kalikan 5 pangkat 2. Ya, jadi kalau 5 berarti ada di sini. Oke. Kalau ini memang pada titik 5. Misalkan 26, ada titik 26. Oke. Ya. Kalau 6 berarti di sini 27. Kalau yang average karena ada di antara dua titik. Paham ya? Ada di antara dua. Kalau ini tidak pada masing-masing titik. Berarti ini sudah eksaknya ternyata di sini sudah minus, Pak. Nah, berarti di sini ya mendekatinya ya. Ini kan deltanya ya. Jadi yang paling pas itu dengan menggunakan ini. Ya. Kemudian ya, ini eksak, berarti eksaknya menggunakan persamaan, kalau ini menggunakan manual ini, delta Y per delta Y. Misalkan tadi 4,8 dikurangi 0, dibagi 1 bagi 0, dan seterusnya. Oke, kemudian sekarang elastisitas produksi. Ya, elastisitas produksi. Ya, elastisitas produksi ini kalau di matematika itu koefisien. Oh, kan, sama dengan bukan koefisien regresi. Oh, boleh koefisien regresi lah. Kalau ya, ini koefisien regresi. Ya, koefisien regresi. Ya. Kemudian, coba kita lihat. Berarti nilai elastisitas produksinya ini lebih dari 1 ya. Berarti ini daerah inefisien. Area 1. Berarti antara 1 sampai 9 ini area masuk area apa namanya? Irasional. Ya, area 1. Area 2 ini antara 1 sampai dengan 0. Di sini sudah 0,26, berarti ada di antara ini. Antara 10 dan 14 ini ada nilai 0. Ya, ini daerah efisien. Daerah yang paling efisien antara 10 sampai 14 penggunaan input. Ini yang paling optimum. Sementara 14 sudah minus, maka di sini sudah irasional yang kedua. Ini adalah irasional yang pertama. Jadi kalau ditanyakan irasional pertama mana? Jelas ini. Antara 1 sampai dengan 10 ini. Oke. Ini adalah regionnya pada saat penggunaan X-nya 1 sampai 10. Sedangkan irasional kedua pada saat di antara anggaplah 15 sampai dengan ke atas. Itu sudah minus, sudah tidak efisien. Ya, berapapun kunjungan input sudah tidak efisien, produktivitasnya kecil, deltanya kecil, persentasenya kecil. Maka rugi perusahaan kalau ditambahkan jumlah X-nya, kita tambahkan jadi 20 supaya besar. Memang meningkat sih produksinya, tapi makin lama deltanya makin menurun. Ya, makin berkurang ya. Itu sunatullah sebagai makhluk gitu ya. Kalau itu perikanan, peternakan, pertanian gitu ya. Oke. Jadi di antara ini sudah ada bisa kita buktikan semua bahwa antara TPP ada hubungan dengan MPP, dengan APP, kemudian dengan elastisitas produksi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Fungsi produksi marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi tadi sudah ya, ini kan? Cara ini silakan dibaca tadi penjelasan Pak Jamal ini sudah di sini sudah ada semua. Ya, sudah tadi sudah ya. Tinggal kalian baca kembali ya. Ya. Jadi MPP ya, masukkan dalam fungsi marginal, kelihatan sekali berapa fungsi X-nya. Ya, masukkan dalam fungsi MPP-nya masing-masing ya. Jadi pada saat X sama dengan 7, X sama dengan 7, masukkan dalam persamaan ini ya. X-nya sama dengan 7. Persamaan MPP 7. 7, 1 plus 8 kalikan 7 minus 0,6 kalikan 7 pangkat 2. Pas 9 kali 0,6. Totalnya 27,6. 27,6. Ini tuh. Oke.
Jadi ini berdasarkan rumus, kalau ini berdasarkan delta. dy per dx. Jadi average di sini, average ya, MPP average ini average ini bukanlah APP ya, average dari MPP. dy per dx, delta y per bagi dengan dy delta x. Jadi antara dua titik. Itu average MPP ya. Oke. Kemudian APP juga sama tadi sudah ya. APP itu kan Y per X, udah. Y-nya sudah ada dibagi X. Kok Y bagi X? Coba perhatikan. Y-nya kan ini ya. Ya, Y bagi X. Berarti ini sudah pasti. Y bagi X. Y dibagi X. X-nya adalah 1. 1 plus X berarti 4X min 0,6 X pangkat 2. Sorry. 0, apa namanya? Dibagi X 0,2 X pangkat 2. Maka persamaan APP-nya oke. Jadi kalau ini kan sudah hilang toh. Kalau Y per X ini kan hilang, X per X kan tidak hilang. Berarti tinggal 4X min 0,2 X pangkat 2. Itulah persamaan dari APP. Ini ya. Maka fungsi APP mencapai titik maksimum apabila turunan pertama dari fungsi ini sama dengan 0. Turunan gimana? Turunannya berarti menjadi 4 min 0,4 X. Ini tak? X-nya adalah, karena sama 0 berarti X-nya sama 10. Pada saat X10 ternyata ya APP mencapai titik maksimum. Coba perhatikan. Pada saat X10 APP mencapai titik maksimum, betul ternyata. Kan tertinggi toh? Ya. Sehingga pada saat penggunaan X-nya 10 unit ternyata APP mencapai titik maksimum. Inilah titik perpotongan dengan ini. Kan sama-sama 21 toh? Ini 21. MPP sama dengan 21. Kalau tidak salah berarti. Oh, jadi betul nih. Inilah titik potong APP sama dengan MPP. Pak, kok berbeda? Dan iya, ada perbedaan. Kalau dengan manual ini ada perbedaan cara menghitungnya. Karena delta 2 titik. Kalau ini langsung menggunakan rumus itu. Oke. Maka nilai inilah titik maksimum. Inilah awal masuk pada region 2. Daerah 2. Ya, daerah rasional. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Sudah selesai ini ya. Nah, maka sekarang MPP sudah tadi ya. Sekarang kalau di fungsi produksi rata-rata mencapai titik maksimum pada saat penggunaan inputnya 10 unit, maka produk yang dihasilkan 20 unit. Kurva TPP mencapai maksimum pada saat MPP sama dengan 0. Ya, MPP sama dengan 0 adalah ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Ingat kalian dengan fungsi ABC matematika ya. Jadi kalau persamaan kayak gini, gimana cara mencarinya? Gampang ya. Ya, rumus ABC, min B berarti min 8 plus minus B kuadrat. Jadi kalau persamaan kayak gini kan tinggal memasukkan dalam rumus ABC ya. Ya. B kuadrat 64 plus 0,6 ya. X-nya itu pada saat apa namanya? Ya, tadi berapa? 10 ya. Ya. Oke, maka nilainya ternyata di sini 2A ya, 1 kalikan 2. Bukan 1,2 ya, 1 kalikan 2. Nilainya adalah 13,43 dan minus. Kalau ini jelas tidak dipakai. Layak. Berarti yang pada saat X-nya 13,040 inilah MPP sama dengan 0. Jadi MPP sama dengan 0 pada saat tingkat penggunaan inputnya sebesar 13,45. Berarti di sini dong. Ya, betul kan?
Nolnya di sini. Ya, sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan apa namanya metode apa sih selisih itu ya, bisa ya. Jadi min 4,6 ya, jadi 14 kurangi 10 dibagi ini, itu bisa kita hitung ya, berapa titiknya begitu ya. Ya. Oke, kemudian pada saat 13,45 coba kita masukkan dalam fungsi TPP-nya. 13,45 masukkan dalam fungsi ini kan fungsi TPP awal toh, fungsi Y-nya. Ternyata dicapai tingkat produksi, ya kalau ditanyakan pada saat MPP sama dengan 0, maka tingkat produksinya berapa? Ternyata 250 unit. Pada tingkat produksi puncak 250,44 ini ternyata MPP sama dengan 0. Kalau ditingkatkan lagi penggunaan maka ini tidak efisien karena produksinya akan mulai menurun. Ya, sudah tidak layak. Maka tadi saya dikatakan secara manual di sini, jadi di sini sudah pasti 13,45 tadi toh, maka setelah itu dia menurun, maka di sini ada 0 ya, MPP 13,2, maka berikutnya ini sudah tidak efisien. Jadi penggunaan 14 jumlah X-nya 16 dan seterusnya sudah negatif, sudah tidak layak. Sudah tidak efisien, namanya irasional tahap 2 atau region 3, daerah 3 ya. Nah, kalau digambarkan secara grafis demikian. Ya, tolong dicek lagi nanti. Insya Allah ini benar ya. Kalau secara menggunakan ini kebetulan pakai Excel juga. Oh, sudah lama Pak Jamali buat ini ya. Jadi pada saat di sini katakan ini 250,44 berarti ini. Ya, ini ya. Ini ya. Pada saat 13,85 ada di sini ya, tidak pas amat sini gambar ya. Ya, jadi kalau tingkat digitasinya makin halus ya bisa sih diperhalus. Bentuknya kok tidak secantik waktu kuliah kemarin? Iya, Pak. Dominan beda. Ini kan data, berdasarkan data. Kalau kemarin kan menggambarkannya supaya kalian mudah dipahami. Ya, jadi ini adalah kurva MPP, ini adalah kurva APP. Inilah inflection point, inflection point di titik maksimum ini. Ini adalah awal apa namanya rasional. Ini daerah 1 nih. Jadi 0 sampai 10 ini daerah area 1, region pertama. Ini region kedua nih. Ini daerah efisien. Ini inefisien atau irasional. Ini rasional, ini irasional lagi. Jadi setelah 13,85 ini pada tingkat 250, kalau kita tingkatkan penggunaan jumlah input, produksinya makin menurun. Dibuktikan ini. Karena ini menurun, maka MPP-nya juga pasti sudah negatif. Maka ini sudah tidak layak. Kalau tingkatkan penggunaan jumlah X, maka yang akan terjadi adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ya, itu logika dasar ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau berbicara fungsi geometris ini, prinsip dasarnya sudah sama dengan yang 2 minggu yang lalu, cuman sekarang sudah menggunakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi geometrik ya. Ini 45 menit sudah, berapa menit ya? Tidak sampai 1 jam sudah tuntas. Ya, cepat sekali. Ya. Jadi ini dibutuhkan pemahaman, tolong nanti kalian pelajari ya kembali, cari contoh-contoh. Kalau mungkin di internet ada, silahkan aja ya untuk komparasi. Insya Allah sama persis ya. Cari saja, banyak sekarang di YouTube. Tapi ini hasil kuliah siang ini akan saya upload di YouTube. Nanti linknya saya kirim ya. Atau saya taruh di LMS ya. Jadi bagi kalian yang kurang paham ya, bisa apa namanya, bisa kalian ulangi aja ya, karena ilmu itu kalau diulang-ulang itu makin mahir, dikatakan profesional ya,
Orang itu dikatakan profesional. Kalian kan pernah jadi tenaga profesional. Kalau diulang-ulang, seorang dokter dikatakan profesional kalau dia sudah diulang-ulang. Saya tanya seorang ahli bedah saraf gitu ya, dok, sudah berapa syaratnya sih dikatakan orang ahli bedah saraf itu? Berapa kali operasi? Apa jawabannya? Ternyata untuk menjadi seorang ahli bedah saraf, Pak Jamali, saya harus minimal sudah melakukan operasi kepala sampai torak, ya, tulang belakang ini minimal 1.000 orang. Bisa dibayangkan kalian, 1.000 orang dengan 1.000 macam kasus. Makanya orang dokter spesialis itu dikatakan profesional karena dia sudah paham betul titik-titik mana kritisnya pasien dan seterusnya, bagaimana cara menangani dan beberapa peluang hidup dan seterusnya dia sudah paham, sudah di luar kepala gitu ya. Bahkan kalau bongkar kepala itu bisa tidak kurang minimal 4 jam berdiri dan harus berdiri gitu ya. Jadi bongkar kepala, bongkar tulang belakang orang yang gegar otak dan seterusnya, atau kecelakaan ya, jadi perdarahan otak itu dibongkar kepalanya dan seterusnya. Bagaimana dengan ilmu pertanian? Sama dengan ilmu kalian. Apakah benar kalian orang profesional? Berarti kan harus diulang-ulang dengan kasus yang berbeda. Tidak bisa orang dikatakan profesional cukup lulus langsung profesional, tidak bisa. Harus uji, harus diulang-ulang. Baru kalian yakin, oh ternyata close bisnisnya begini, begini, begini. Oh begini kalau jadi seorang manajer harus begini. Ya, ya ini kan wilayahnya misalkan seorang manajer bagaimana menentukan jumlah input yang digunakan, mana yang paling efisien, berapa. Ini kan berhubungan dengan berapa sumber daya atau input yang mau dikerahkan, yang mau dicurahkan di dalam usaha tani misalkan ya. Jadi khusus ini bidang usaha tani, tidak bisa di garment, tidak bisa ya. Fungsi-fungsi ini tidak berlaku di industri garment ya, industri batu bata gitu ya, industri sepatu tidak berlaku. Ini hanya berlaku di sektor pertanian. Makanya cara analisisnya, pendekatannya harus eksak. Tidak bisa pakai sosial, tidak bisa, tidak jalan ya. Walaupun di Fakultas Ekonomi diajarkan juga sih, sebenarnya ini ranahnya itu dalam ilmu sosial ekonomi pertanian. Jadi batang ilmunya adalah pertanian. Dan kalian sebagai orang agribisnis, wajib hukumnya paham di luar kepala. Ya, cara menggambarkan, cara menjelaskan fungsi-fungsi ini dari mana ke mana sampai detail. Jadi gambar kemarin 2 minggu lalu sampai hari ini sama persis. Cuman sekarang digunakan rumus geometris. Ya, jadi yang kalian tidak suka matematika sekarang wajib hukumnya belajar ini. Dari mana apa yang dikatakan turunan dan sebagainya. Pak Jemali tidak perlulah jelaskan. Tanya sama teman-temanmu yang paham ya. Atau diingat-ingat kembali turunan itu apa sih? Ya, diturunkan turunan pertama bagaimana ya. Kadang-kadang lupa toh, rumus ABC lupa. Ini sudah ada petunjuknya. Tinggal mengaplikasikan saja. Makanya tolong secara mandiri kalian harus apa namanya mencoba terus agar supaya pekerjaan kayak gini-gini kalau sudah apa istilahnya udah ngelontok gitu ya, ya kalau sudah ngelontok itu enak ya. Besok-besok kalian, oh saya mau kuliah lagi Pak S2 misalkan, maka kan tinggal buka lagi filenya, ingat. Jadi kalau kalian betul sudah mempelajari dengan sungguh-sungguh satu objek, satu ilmu, maka pada waktu yang lain berikutnya biasanya, oh ya saya pernah belajar ini, menggunakan software ini, caranya ini. Cepat sekali tuh. Tapi bagi orang yang tidak belajar, ya tidak bisa. Karena dia tidak pernah menempa otaknya atau menempatkan memori bagaimana membahas ini, soal ini. Gitu. Oh, saya tidak kuliah Pak, lupa ya salahnya sendiri gitu. Ya. Tapi ini nanti mudah-mudahan saya ada kesulitan mengupload ya, mengupload di YouTube kadang-kadang agak susah, kadang lamban gitu ya, kadang cepat sekali ya, tergantung sinyalnya ya. Oke, ada pertanyaan?
50 menit sudah selesai ya. Dan cukuplah ya. Nggak perlu lama-lama ternyata. Oke? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Ini 97 orang yang hadir ya, banyak yang tidak hadir nih ya. Sekarang 100 lebih ini. Ya, tolong konsistensi kalian untuk ikut kuliah ya. Pak Jamali tidak mungkin mengabsen kalian. Absen dirimu sendirilah. Ya. Dan saya akan mengadakan ujian-ujian di akhir perkuliahan. Ya. Nanti ada ya tidak hari ini ya. Dan nanti tidak bisa diulangi kembali ya. Biasanya begitu. Ya, ini sudah minggu kelima, masih ada 2 kali tatap muka lagi ya. Mudah-mudahan ada nanti. Oke, sementara itu dari saya hari ini. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Tolong jaga kesehatan dan keselamatan kalian. Karena Jember saat ini masih dalam posisi level 3. Ya, bisa dipastikan perkuliahan kita semester ini kemungkinan besar luring itu baru bisa dimulai semester depan. Ya, kita masih ada level 3 di Jember karena kebetulan mungkin sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi kita posisinya masih tidak memungkinkan ya. Kalau level 1 boleh ya buka, tapi kenampaknya cuma sebentar kemarin Jember ya. Karena sistem yang tidak memungkinkan. Oke, itu aja dari saya hari ini. Kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.